Shalom Glorious Family, sungguh mengucap syukur kita boleh berjumpa lagi dalam ibadah hari ini. Firman Tuhan berkata adalah baik mengucap syukur kepada Tuhan. Dan pagi hari ini saya mengajak kita semua sama-sama untuk berkata thank you Lord Jesus. Mari kita memuji Tuhan pagi hari ini. Saudara boleh bertepuk tangan dimanapun Anda berada. Kita memuji Tuhan, haleluya. Thank you Lord Jesus, hallelujah. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, for all you've given to me, for all the blessing that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. For all you've done in my life, for all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. With a grateful heart, with the songs of praise, with an outstretched arms, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Saudara boleh katakan thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord Jesus, thank you, Lord. With a grateful heart, with a grateful heart, with the songs of praise, with a outstretched arms, thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Once more. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I
just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, thank you, Jesus. Haleluya. Oh, mari kita berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Dan kita percaya jika kita boleh hidup adalah untuk menyatakan kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita akan menyambut firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan ajar kami untuk berserah, untuk boleh menguasai mata kami dan kami boleh melihat kebesaran Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami, Bapa. Haleluya, Yesus. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Haleluya. Walau kami berjalan, Tuhan, walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama kami hidup, Tuhan, selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Oh, ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Oh,
sebab Kau yang berkuasa Tuhan. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Oh, selama ku hidup, apapun musimku, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Oh, ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Oh, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Kami menyembah Engkau. Mari jemaat Tuhan, kita menyembah Dia dalam tempat kudus-Nya, sebab Kau yang berdaulat. Haleluya, kami menyembah Engkau. Haleluya, Yesus Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Shalom Glorious Family, senang sekali saya bisa berjumpa kembali dengan Anda sekalian dalam ibadah kita, masih ibadah online. Saat ini saya berharap dan tentu saja kangen banget kita bisa berjumpa secara onsite. Mohon dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara, karena kami rindu untuk mempersiapkan yang terbaik untuk kita ibadah onsite nanti pada waktunya. Baiklah, saya berharap kita semua tentunya dalam keadaan yang baik, penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Sebelum kita mulai pembagian firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sama-sama kita tundukkan kepala dan berdoa. Saya mengucap syukur ya Bapak buat pagi hari ini, mengucap syukur karena penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, setiap kami dituntun untuk menjadi pribadi yang berkemenangan dan semuanya dimampukan oleh kuasa nama Yesus. Terima kasih ya Bapak, jika sebentar firman Tuhan akan dibagikan. Saya berdoa supaya sungguh Kau yang menerangi firman Tuhan ini boleh menjadi sesuatu yang merema dalam hidup setiap kami, baik bagi hamba-Mu juga bagi setiap telinga yang mendengarnya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita masih ada di dalam tema bulan ini, yaitu pribadi yang berkemenangan. Dan saya akan memulainya dengan sebuah kata-kata bijak yang bagus sekali untuk dibagikan pada pagi hari ini. Dikatakan seperti ini, kita diciptakan unik oleh Tuhan untuk kemuliaannya dan dipanggil untuk membuat perubahan di dunia. Saya ulangi sekali lagi, kita diciptakan unik oleh Tuhan untuk kemuliaannya dan dipanggil untuk membuat perubahan di dunia. Yang setuju dengan saya, Anda boleh katakan amin di live chat. Baiklah Bapak Ibu Saudara,
saya setuju sekali dengan pernyataan tersebut. Kita diciptakan unik, spesial, nggak ada duanya. Jadi nggak ada yang namanya duplikatnya dari Kusma atau duplikatnya dari Pak Ai, karena masing-masing pribadi adalah ciptaan Tuhan yang spesial dan diciptakan untuk kemuliaan nama Tuhan, dipanggil untuk membuat perubahan, tentunya perubahan yang lebih baik di dunia. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita buka sebentar dalam Efesus 4 ayat yang pertama. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Dalam versi New Living Translation, maknanya akan sedikit berbeda. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Therefore, I, a prisoner for serving the Lord, beg you to lead a life worthy of your calling, for you have been called by God. Kurang lebih seperti ini. Aku Paulus, orang yang terpenjara karena melayani Tuhan, beg you, memohon untuk setiap kita untuk hidup dan menghidupi kehidupan yang dilayakkan oleh panggilan kita, karena kita dipanggil oleh Tuhan sendiri. Jadi ini penting banget untuk kita tahu bahwa Paulus sendiri, Rasul Paulus, orang yang benar-benar dipakai Tuhan luar biasa. Saya waktu baca banyak hal dalam pelayanannya Paulus, terutama dalam Perjanjian Baru, saya boleh melihat karya Tuhan nyata banget dalam pribadi ini. Dia yang dulunya adalah orang yang mengejar-ngejar pengikut Tuhan, dan bahkan Stefanus juga dikatakan mati karena izinnya dia. Tetapi ketika Tuhan menjamah dia, Tuhan mengubahkan dia, dia menjadi orang yang sangat passionate, sangat sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan. Bahkan setiap tantangan yang dia hadapi di depan, dia menjalaninya dengan penuh kerelaan hati, sungguh menjadi sebuah teladan yang baik. Dan pagi hari ini dikatakan Paulus sendiri memohon untuk kita memiliki kehidupan yang dilayakkan oleh panggilan Tuhan kepada kehidupan kita. Nah, bicara tentang calling, Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini trennya orang suka menunjukkan self-image-nya di sosial media. Jadi kalau bahasa lainnya adalah pencitraan. Ya, hal-hal yang buruk tidak dimunculkan, tetapi ditunjukkan hal-hal yang kelihatannya baik di Instagram, di TikTok, supaya kesan orang akan kehidupan dia adalah kesan yang baik. Padahal mungkin belum tentu kenyataannya seperti apa yang terlihat di sosial media. Nah, bicara tentang calling itu kalau dalam bahasa aslinya, kata akarnya adalah kaleo, atau maknanya to call. Nah, dari kaleo ini akan muncul kurang lebih 16 kata lain yang penting juga. Ada kata klesis atau calling, atau panggilan, ada kata kletos atau bahasa Indonesianya terpanggil, ada kata paraklete atau comforter, pelindung, penghibur. Ada kata parakletos, Roh Kudus adalah parakletos, advokat, dia yang memberikan kita saran, memberikan kita masukan. Dan juga ada kata eklesia. Eklesia maknanya adalah kumpulan orang percaya atau gereja, dan makna lainnya adalah dipanggil keluar. Jadi gereja itu atau eklesia itu bukan dipanggil untuk berkumpul di gedung, tetapi ketika kita berkumpul di gereja, kita juga diutus keluar untuk memberitakan kebenaran tentang Yesus, memberitakan kebenaran tentang firman Tuhan. Dan hal yang pertama yang saya ingin bagikan mengenai panggilan. Jadi judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah The Calling atau panggilan Tuhan. Berkaitan dengan judul ini, hal yang pertama, panggilan adalah tentang siapa kita, lebih daripada apa yang kita lakukan. Bicara tentang calling atau panggilan daripada Tuhan, lebih penting untuk Tuhan melihat siapa kita daripada apa hal-hal yang sudah kita lakukan. 2 Timotius 1 ayat yang ke-9. Saya akan bagikan buat Bapak Ibu Saudara. 2 Timotius 1 ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata,
Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Saya ulangi ya. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Bapak Ibu Saudara, ketika kita dipanggil oleh Tuhan, Tuhan memulai maksudnya dalam kehidupan kita. Jadi bukan karena berdasarkan perbuatan kita, tetapi Tuhan sendiri yang punya planning, punya maksud, punya rencana dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara semua. Dalam sebuah produk, ketika ada maksud yang muncul, ada sebuah rancangan yang muncul, contohnya saya ingin meminum dengan tidak menggunakan tangan. Saya perlu alat supaya minumnya bisa lebih maksimal. Maka yang diciptakan adalah bagaimana caranya supaya benda yang nanti saya produksi itu bisa membantu saya untuk minum dengan baik. Dan dipikirkan juga kira-kira bahannya apa ya. Akhirnya terciptalah gelas. Nah, ketika gelas ini dibentuk, dimulai dulu dari sebuah maksud, dari sebuah rancangan, pengennya seperti apa. Ukurannya kurang lebih enggak besar-besar amat, cukup untuk masuk ke dalam mulut. Dan bahannya perlu seperti apa? Bahannya yang gampang, yang mudah dibersihkan, yang bisa dipakai ulang. Dan dipilihlah pasir kuarsa untuk membuat kaca dan kemudian dibuat gelas. Demikian juga panggilan adalah sesuatu yang Tuhan lakukan dimulai dari maksud Tuhan sendiri, bukan berdasarkan perbuatan kita. Nah, jadi seharusnya Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan memilih kita buat sebuah panggilan ilahi, ada maksud Tuhan yang diawali terlebih dahulu, artinya kita juga pasti dimampukan Tuhan untuk menggenapi panggilannya. Ada amin Saudara? Ya, Tuhan pasti memampukan kita untuk menggenapi panggilannya, karena memang kita didesain untuk menggenapi maksud Tuhan. Alkitab tidak pernah menulis panggilan atas sebuah karir, tetapi Alkitab menulis untuk kita dipanggil menjadi serupa dengan Kristus. Nah, hal yang kedua mengenai panggilan, Bapak Ibu Saudara. Panggilan bukan tentang hal penting dan besar yang kita lakukan di masa depan, tetapi tentang kesetiaan kita pada Yesus di hari ini. Boleh katakan saudara, di hari ini. Ya. Jadi Kolose 3 ayat 17 mengatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Kolose 3 ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ya. Jadi panggilan bukan tentang hal penting dan besar kita lakukan di masa depan, tapi tentang kesetiaan kita pada Yesus di hari ini. Tuhan rindu kita melakukan segala sesuatunya di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Apa yang kita kerjakan hari-hari ini, apapun yang sedang dipegang oleh tangan kita untuk dikerjakan, profesi yang sedang kita hadapi hari-hari ini adalah sebuah kesempatan untuk kita memenuhi panggilan Tuhan. Mari saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara dalam membaca satu kisah dalam Markus 10, dan juga nanti setelahnya kita akan baca di dalam Markus 11. Markus 10. Oke, Markus pasalnya ke-10. Ayat yang ke 35 sampai 45. Permintaan Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Sampai di sini dulu. Saudara,
waktu saat itu Tuhan Yesus menjadi orang yang sangat terkenal, ya. Dalam pelayanannya banyak impact, banyak pengaruh yang baik yang dia berikan kepada lingkungannya. Dan Yakobus dan Yohanes pengen juga menjadi terkenal, ikut terkenal dengan Yesus. Jadi yang ada dalam bayangan mereka, nanti mereka ingin duduk dalam kemuliaan Tuhan, yang satu di sebelah kanan, yang satu di sebelah kiri. Bukankah juga kalau kita duduk dalam sebuah kita ada dalam sebuah lingkungan orang-orang yang terkenal, seringkali secara nggak sadar kita juga merasa bangga dengan keberadaan kita di sana. Ya, nah, tetapi apa jawab Tuhan? Dalam ayatnya yang ke-38, tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan minum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar hal itu, ke-10 murid yang lain jadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa yang menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kisahnya berlanjut, Bapak Ibu Saudara, di dalam Kisah Rasul ayatnya ke-11. Kisah Rasul ayat yang ke-11. Yesus dielulukan di Yerusalem. Jadi, saudara bisa bayangkan saat itu Yesus masuk ke Yerusalem, ketika ayat yang ke-1 dikatakan ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, itu jadi banyak sudah berkumpul. Dan Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Ya saudara, siapa 2 orang murid tersebut tidak dikatakan secara jelas. Tetapi saya menduga itu adalah Yakobus dan Yohanes. Tuhan bermaksud memberi pelajaran tentang apa yang mereka inginkan. Sebelumnya mereka ingin duduk dalam kemuliaan Tuhan di sebelah kiri dan sebelah kanan. Mereka ingin menjadi orang yang kelihatannya penting dalam pelayanan Yesus. Ayat yang kedua, dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Nah, Bapak Saudara, kadang-kadang saat kita pikir, ya saat kita ikut Yesus dan meninggalkan banyak hal untuk mengikuti Yesus, kadang kita berpikir kita sedang dipanggil untuk sebuah proyek yang kelihatannya besar. Proyek yang kelihatannya dilihat orang, ya. Itu juga sepertinya yang ada di benaknya Yakobus dan Yohanes. Ya, waktu Tuhan menyuruh mereka mengambil keledai, ya mereka berpikir, aduh Tuhan gak salah nih, apa gak ada pekerjaan yang lebih besar, yang lebih kelihatan gitu. Tetapi itu yang Tuhan lakukan. Tuhan ingin mengajarkan kepada Yohanes dan Yakobus mengenai panggilan. Panggilan bukan tentang hal penting dan besar yang kita lakukan di masa depan, tetapi tentang kesetiaan kita pada Yesus di hari ini. Hal yang ketiga, mengenai panggilan. Ukuran dari tugas tidak menentukan pengaruh kita yang signifikan. Ya, jadi kelihatannya tugasnya Yakobus dan Yohanes hanya mengambil keledai. Tetapi apa yang mereka lakukan
Itu penting dalam pelayanan Kristus selanjutnya untuk menggenapi visi Tuhan dalam kehidupan Tuhan Yesus. Saya ulangi ya, ukuran dari tugas tidak menentukan pengaruh kita yang signifikan. Jadi bukan masalah besar atau kecilnya pelayanan kita, tetapi apa yang kita lakukan akan punya dampak yang signifikan ketika kita melakukannya dengan setia di hari ini. Saudara, kalau Anda lihat ini adalah tangan, dan kalau punggung Anda gatal, Anda nggak membutuhkan telapak tangan untuk menggaruk ya ataupun siku, tetapi yang Anda butuhkan adalah kuku tangan. Kelihatannya kecil, kelihatannya sepele, tetapi dia bisa melakukan hal yang signifikan untuk menggaruk rasa gatal Anda. Dan kita seringkali ya terbantu dengan kuku tangan kita. Kelihatannya sepele, kelihatannya kecil, tetapi signifikan. Dalam Alkitab juga kita bisa melihat ada seorang anak muda, seorang pengembala domba yang kemudian mengambil senjata batu kecil tetapi bisa mengalahkan Goliat, namanya Daud. Siapakah dia? Dia bukan orang yang kelihatannya besar, dan juga kejadian hari itu bukanlah peristiwa yang diliput oleh media, karena di atas kertas pasti Goliat akan mengalahkan Daud dengan mudah. Tetapi Tuhan mengerjakan hal yang berbeda dalam kehidupannya Daud. Ada juga seorang anak kecil yang membawa bekal makan siangnya, dan kemudian dia menyerahkannya kepada Tuhan Yesus 5 roti dan 2 ikan. Dan ketika dia melakukan bagiannya, hal yang sepele, yang kelihatannya kecil, tapi dia melakukannya dengan setia. Tapi itu menjadi hal yang signifikan, menjadi hal yang penting ketika kita meletakkannya dengan setia di dalam tangan Tuhan. Dan terjadilah peristiwa Yesus memberi makan kepada 5.000 orang, bahkan tersisa 12 keranjang. Saudara, ini penting untuk kita lihat. Ukuran dari tugas tidak menentukan pengaruh kita yang signifikan. Apapun yang saudara dan saya sedang kerjakan di hari-hari ini. Di manakah kita di hari-hari ini? Mungkin kita bukan dalam sebuah komunitas yang besar, tetapi ketika kita tetap setia berjalan dalam rancangannya Tuhan, kita mau melakukan bagiannya kita dengan baik, dengan passionate, dengan semangat. Saya percaya bahwa ada maksud Tuhan yang digenapi dalam setiap pelayanan Bapak Ibu Saudara. Ada amin? Haleluya. Hal yang keempat, kita dipisahkan, dipilih, dan dipanggil Allah secara khusus. Saudara boleh ketikkan khusus, spesial. Ya, mari memulai dengan siapa? Start with the who. Ya, ketika kita melayani Tuhan, mari memulai dengan mau jadi siapa kita di hadapan Tuhan. Less of me, more of Him. Dia harus makin bertambah, aku harus makin berkurang. Biarlah kemudian Tuhan yang dinyatakan. Apa yang kita kerjakan hari ini, mari kita lakukan dengan setia, dengan passionate, dengan bergairah, dengan bersemangat, dengan integritas. Saudara, firman Tuhan berkata, yang setia dalam perkara kecil akan diberikan kepercayaan yang besar. Demikian juga apapun yang kita kerjakan hari-hari ini, pelayanan-pelayanan yang sepertinya nggak kelihatan, nggak disorot, tetapi saya percaya ketika kita melakukan dengan setia, dengan passionate, dengan integritas, Tuhan melihatnya dengan pandangan yang berbeda. Lakukan segalanya untuk memuliakan Tuhan. Nama dan status kita bukanlah yang utama, tetapi terlebih penting adalah untuk mengutamakan Tuhan, meninggikan Tuhan yang mengasihi kita, meninggikan Tuhan yang mati dan berkorban bagi kita, sehingga dosa kita diampuni, dipenuhi oleh Roh Kudus-Nya yang juga membangkitkan Yesus dari maut. Kita diperlengkapi dan dimampukan serta memberi kuasanya atas kita. Kita dimampukan untuk menjadi orang-orang yang menang. Saudara, jika kita bicara tentang kehidupan real di dunia, saat barang-barang berharga diletakkan di sebuah toko perhiasan, ya, mereka tetap memerlukan etalase. Tetapi bukan etalasenya yang penting, walaupun etalase mendukung penampilannya. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana etalase itu bisa membantu perhiasan yang sangat mahal itu terlihat dengan baik, dengan elegan. Demikian etalase Tuhan Yesus dalam dunia adalah kita. Dunia perlu melihat Yesus di dalam kita.
Kita rindu dalam setiap pelayanan kita menunjukkan Yesus. Kita menunjukkan pribadi Tuhan Yesus sebagai pribadi yang berkemenangan. Saya percaya bahwa hidup kita bukannya hidup kita lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalam kita. Dan biarlah kasih Yesus terpancar dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara. Biarlah kemuliaan Tuhan terpancar, kebaikan sungguh Tuhan nyatakan melalui setiap pelayanan kita. Kasih Tuhan nampak dalam setiap kehidupan kita. Kata-kata yang membangun muncul dari perkataan kita, dan kita dimampukan Tuhan untuk menyatakan kuasa dalam kehidupan kita. Saat kita menjadi pribadi yang siap, bukan kita lagi yang mencari panggilan Tuhan, tetapi panggilan Anda yang akan menemukan Anda. Saat identitas kita dipulihkan, rencana Tuhan dalam kehidupan kita akan digenapi, Bapak Ibu Saudara. Jadi, mari sama-sama kita menjadi pribadi yang berbeda, menjadi pribadi yang berkemenangan, pribadi yang siap untuk dipakai Tuhan dalam menggenapi rencana-rencananya. Maksud Tuhan dipenuhi ketika kita menjadi pribadi yang siap. Bapak Ibu Saudara, saya diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan untuk menjadi orang percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya mengalami penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan saya. Saya percaya banyak juga di antara saudara yang mengalami pertolongan Tuhan. Dan ketika saya mengalami Tuhan, saya juga diizinkan Tuhan, dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang suami bagi istri saya, Novi. Kemudian juga saya menjadi ayah, dipercayakan menjadi ayah untuk jadi teladan, untuk menjadi pengajar bagi 3 anak saya, James, Denzel, Nadine. Saya juga dipanggil Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan bukan untuk menjadi tuan, tapi untuk menjadi pelayan. Saya rindu untuk bisa melayani Tuhan di dalam gerejanya, GPPI Gloria. Saya percaya juga Bapak Saudara, setiap Anda, kalau Anda ditempatkan Tuhan di gereja ini, saya percaya ada maksud Tuhan, ada panggilan Tuhan untuk saudara menggenapi rancangan Tuhan di dalam gereja ini. Dan saya percaya kalau Anda mau, Anda bisa menjadi bagian dalam pergerakan Tuhan di rumah Tuhan di tempat ini. Just do it. Mari lakukan apa yang saudara bisa lakukan. Jangan tunggu bekerja hanya untuk hal-hal yang terlihat penting dan besar saja. Seringkali orang-orang yang di belakang layar jauh lebih penting keberadaannya dibanding orang yang ada di depan layar. Nah, saya rindu setiap kita benar-benar mau berjalan dalam rancangannya Tuhan. Matius 25 ayat 21 yang dikatakan bukan baik sekali ya perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan penting. Bukan, tetapi yang Tuhan bilang adalah baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Mari saudara, apapun yang sedang kau kerjakan di hari ini, lakukan dengan setia untuk menjadi orang-orang yang memenuhi panggilan Tuhan. Gak harus tunggu besok, gak harus tunggu lusa, gak harus tunggu tahun depan untuk hal-hal yang besar. Tapi apa yang kita hadapi hari ini, mari lakukan dengan setia. Saya ulangi apa yang saya sampaikan di awal. You are uniquely created by God for His glory, called to make difference in the world. Anda diciptakan unik oleh Tuhan untuk kemuliaannya dan dipanggil untuk membuat perubahan di dunia. Saya percaya saudara dan saya dipilih Tuhan secara ajaib, diciptakan Tuhan secara unik karena Tuhan rindu Anda dan saya membuat perubahan di mana pernah berada. Ketika Anda berada di lingkungan keluarga Anda menjadi terang karena keberadaan Anda. Lingkungan pekerjaan Anda terberkati oleh keberadaan Anda. Gereja terberkati oleh keberadaan kita. Dan gereja yang diberkati boleh menjadi terang buat kota. Saya percaya dan beriman dalam nama Tuhan Yesus. Ketika saudara saya mengerti tentang panggilan Tuhan untuk kita bercahaya, untuk panggilan Tuhan membuat perubahan di dunia. Dan ketika kita memutuskan, saya siap Tuhan untuk dibentuk menjadi pribadi yang Tuhan pakai. Saya percaya bahwa maksud Tuhan akan digenapi
dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan. Firman-Mu mengajarkan kami Tuhan tentang panggilan Tuhan, dan biarlah kami mau sama-sama Tuhan menjadi orang-orang yang menjadi pribadi yang Tuhan mau, lebih daripada apa yang kami lakukan, lebih daripada prestasi kami. Kami mau menjadi orang yang Tuhan pandang dengan pandangan yang berbeda, karena Tuhan yang menciptakan kami unik dan spesial untuk menggenapi rancangan Tuhan dan untuk membuat perbedaan di dunia ini ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa supaya sungguh-sungguh Tuhan kami juga melakukan hal yang penting di hari ini, gak harus tunggu besok atau untuk menunggu hal-hal yang besar. Kami juga belajar Tuhan bahwa ukuran dan tugas gak menentukan pengaruh kami untuk signifikan di dunia ini. Kami juga percaya Tuhan, kami dipisahkan, dikhususkan Tuhan, dipilih dan dipanggil Allah secara khusus menggenapi rencana Tuhan. Kami berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa supaya sungguh-sungguh Tuhan jemaat-Mu di GPI Gloria Tuhan Yesus, kami menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan. Kami tahu Tuhan bahwa setiap kami dipilih Tuhan untuk menggenapi panggilan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami semakin melekat kepada Engkau, dipimpin oleh Roh Kudus-Mu dari hari ke hari ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kami mimpin kami semua, gereja-Mu juga Tuhan boleh terus bertumbuh dalam nama Yesus, dalam pimpinan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Kami juga menjadi eklesia, kami memberkati keluar, memberkati dunia Tuhan lewat kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Kami juga percaya Tuhan, Kau memberkati terus bangsa dan negara Indonesia. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, bila kemuliaan Tuhan nampak atas bangsa ini. Terima kasih Bapa yang baik. Mari kita terima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, anugerah Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita di atas kayu salib, serta persekutuan yang intim yang manis dengan indah beserta dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai berjumpa minggu depan. Happy Sunday.